Polwan cantik asal Jawa Barat, Aulia, tersesat di hutan Papua setelah operasi yang gagal. Ia diselamatkan oleh seorang pria tua pengemis bernama Yonas, tetapi tanpa ia sadari, kekasih bulenya, Daniel, ternyata seorang penyelundup senjata untuk KKB. Saat Aulia mengetahui kebenaran itu, ia sudah terlanjur hamil anak Daniel. Di tengah dilema, ia harus memilih antara cintanya atau tugasnya sebagai polisi. Dengan jebakan cerdik, ia akhirnya menjatuhkan Daniel, tetapi kehilangan seseorang yang berjasa dalam hidupnya. Episode 1 Pendahuluan. Langit senja menyelimuti pedalaman Papua yang dipenuhi hutan lebat. Di tengah kesunyian, seorang wanita berseragam polisi wanita Indonesia, polisi wanita berambut panjang dengan poni fringe haircut, bernama Aulia Prameswari, melangkah mantap di antara rimbunan pohon. Ia adalah anggota kepolisian dari Jawa Barat yang ditugaskan ke Papua untuk membantu pengamanan daerah rawan konflik. Tugasnya berat, tetapi Aulia bukan wanita biasa. Ia memiliki keberanian luar biasa dan rasa keadilan yang kuat. Bersama timnya, ia melakukan patroli ke desa-desa terpencil, menyelidiki aktivitas kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kian meresahkan. Di salah satu misi, Aulia dan timnya bertugas mengamankan jalur perbatasan yang diduga menjadi jalur penyelundupan senjata ilegal. Namun, dalam perjalanan pulang, cuaca buruk datang tiba-tiba. Hujan deras membuat jalur yang mereka lalui menjadi berbahaya. Mobil yang mereka tumpangi tergelincir, masuk ke dalam jurang, dan terhempas di antara pepohonan. Saat sadar, Aulia mendapati dirinya tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka. Ia sendirian. Tak ada suara rekan-rekannya. Tak ada bantuan. Hanya suara hujan dan nyanyian serangga hutan yang menemani ketakutannya. Dalam kondisi lemah, Aulia berusaha bangkit, mencoba berjalan di tengah rimbunnya hutan Papua. Ia tahu, bertahan hidup adalah satu-satunya pilihan. Episode 2 Pemicu. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, Aulia hampir kehilangan harapan. Perutnya kosong, tubuhnya menggigil, dan luka-luka di kakinya semakin parah. Hingga akhirnya, ia melihat sebuah cahaya di kejauhan. Dengan sisa tenaga, ia berjalan ke arah sumber cahaya tersebut. Rupanya, itu adalah sebuah pondok kayu kecil di tepi sungai. Aulia jatuh pingsan di depan pondok itu. Saat ia sadar, ia melihat seorang pria berdiri di dekatnya. Seorang bule dengan mata tajam dan wajah penuh karisma. Namanya Daniel Charter, seorang petualang asal Australia yang mengaku sebagai peneliti lingkungan. Daniel merawat Aulia dengan penuh perhatian. Ia memberinya makanan, membersihkan lukanya, dan menyediakan tempat beristirahat. Meski awalnya curiga, Aulia akhirnya mulai mempercayai pria itu. Hari-hari berlalu, Aulia dan Daniel semakin dekat. Pria itu memiliki aura misterius yang membuat Aulia penasaran. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang sulit diartikan. Namun, suatu malam, saat Aulia bangun untuk minum, ia melihat Daniel sedang berbicara dengan seseorang melalui radio komunikasi. "Kami akan mengirim senjata minggu depan. Pastikan jalurnya aman," suara Daniel terdengar tegas. Jantung Aulia berdegup kencang. Ia baru menyadari, pria yang telah menyelamatkannya ternyata bukan sekadar petualang. Daniel adalah penyelundup senjata untuk KKB. Apa yang harus Aulia lakukan?
Apakah ia akan melarikan diri atau berpura-pura tidak tahu? Bersambung ke episode 3. Episode 3, kebenaran yang mengejutkan. Aulia berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Ia baru menyadari bahwa pria yang telah menolongnya ternyata terlibat dalam penyelundupan senjata untuk KKB. Dengan napas tertahan, Aulia kembali ke tempat tidurnya, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pikirannya kalut. Bagaimana bisa seorang pria yang tampaknya baik dan peduli adalah bagian dari jaringan kriminal? Keesokan paginya, Aulia berpura-pura seperti biasa. Daniel masih memperlakukannya dengan ramah, memasak untuknya, dan berbicara dengan lembut. Namun, di balik semua itu, Aulia tahu bahwa pria ini menyembunyikan sesuatu yang besar. Saat Daniel pergi ke hutan untuk mencari makanan, Aulia mulai menyelidiki barang-barangnya. Ia menemukan sebuah koper besar yang terkunci di bawah ranjang. Namun, sebelum sempat membukanya, ia mendengar suara langkah kaki. Daniel kembali lebih cepat dari yang ia kira. "Apa yang kau lakukan?" tanyanya dengan tatapan tajam. Aulia tergagap sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku hanya mencari air." Daniel mengangguk pelan, tetapi ekspresinya berubah waspada. Aulia tahu bahwa ia harus lebih berhati-hati jika ingin selamat dari tempat ini. Di malam hari, Aulia berpikir keras. Ia tak bisa melawan Daniel sendirian, tetapi jika ia bisa mengumpulkan bukti dan melaporkannya ke polisi, mungkin ia bisa menangkap pria itu. Namun, ada satu masalah lain. Aulia mulai menyadari bahwa dirinya hamil. Episode 4, pilihan sulit. Aulia duduk termenung di pinggir sungai, tangannya memegang perutnya yang masih rata. Ia belum yakin, tetapi instingnya mengatakan bahwa dirinya tengah mengandung. Jika benar, ini adalah masalah besar. Ia bukan hanya harus melawan seorang penyelundup senjata, tetapi juga harus melindungi bayi yang ada di dalam kandungannya. Namun, Aulia tak bisa membiarkan kejahatan ini terus berlangsung. Ia harus segera menemukan cara untuk keluar dari hutan dan melaporkan Daniel. Malam itu, Aulia berpura-pura tertidur. Saat yakin Daniel sudah lelap, ia perlahan-lahan merangkak keluar dari pondok. Ia berencana melarikan diri ke desa terdekat dan mencari bantuan. Namun, baru beberapa langkah, suara berat terdengar di belakangnya. "Mau kemana kau?" Aulia membeku. Daniel berdiri dengan wajah marah, senjata teracung di tangannya. "Jangan pernah mencoba kabur, Aulia," katanya dingin. "Aku menyelamatkanmu, aku merawatmu, dan kau malah berusaha meninggalkanku." Aulia menelan ludah. Ia tahu bahwa nyawanya kini berada di ujung tanduk. Bersambung ke episode 5. Episode 5, perangkap yang mematikan. Aulia berdiri kaku, jantungnya berdegup kencang saat Daniel menatapnya dengan tatapan tajam. Senjata di tangannya membuat Aulia tahu bahwa ia tak bisa gegabah. Aku tidak berniat kabur." Aulia mencoba mencari alasan. "Aku hanya ingin mencari udara segar. Aku butuh waktu untuk berpikir." Daniel terdiam sejenak, lalu menurunkan senjatanya. "Kau tidak perlu takut, Aulia. Aku tidak akan menyakitimu, asal kau tetap di sini dan tidak melakukan hal bodoh." Aulia mengangguk pelan, meski dalam hatinya, ia tahu bahwa ia harus segera mencari jalan keluar. Keesokan harinya, Daniel tampak lebih rileks.
Ia kembali memperlakukan Aulia dengan lembut, bahkan membawakannya makanan yang cukup layak. Namun, Aulia tidak mau terlena. Saat Daniel pergi ke dalam hutan untuk menemui seseorang, yang Aulia duga adalah rekan penyelundupannya, ia memanfaatkan kesempatan untuk mencari bukti. Ia menggeledah koper yang kemarin ia lihat dan berhasil membukanya dengan kawat kecil yang ia temukan di dapur. Saat koper itu terbuka, napasnya tercekat. Di dalamnya terdapat tumpukan uang dolar, beberapa dokumen transaksi senjata, serta peta pengiriman barang. Semua ini cukup menjadi bukti bahwa Daniel memang terlibat dalam jaringan ilegal. Namun, sebelum sempat menyembunyikan kembali koper itu, ia mendengar suara langkah kaki. Daniel kembali lebih cepat dari yang ia duga. Dengan panik, Aulia menutup koper dan pura-pura sibuk memasak di dapur. "Sedang apa kau?" suara Daniel terdengar curiga. "Memasak," jawab Aulia, berusaha terdengar tenang. Daniel menatapnya lama, lalu tersenyum. "Bagus, karena malam ini kita akan merayakan sesuatu." Aulia menelan ludah. Ia tahu bahwa waktunya semakin menipis. Jika ia tidak segera bertindak, mungkin ia tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Episode 6: Pengkhianatan yang tak terduga. Malam itu, Aulia menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu. Ia harus segera bertindak sebelum Daniel curiga lebih jauh. Sambil berpura-pura menikmati makan malam, Aulia mulai menggali informasi dari Daniel. "Kau tidak pernah bercerita banyak tentang pekerjaanmu," kata Aulia dengan nada menggoda. "Aku penasaran, apa yang sebenarnya kau lakukan di sini?" Daniel menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil. "Kau tidak perlu tahu, sayang. Yang penting, aku menjagamu di sini." Aulia berpura-pura tersenyum, meski dalam hatinya ia merasa semakin terancam. Namun, tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekati pondok. Daniel segera berdiri dan mengambil senjatanya. Aulia melihat ke arah jendela dan melihat beberapa pria datang. Mereka tampak seperti anggota kelompok bersenjata. "Siapa mereka?" tanya Aulia dengan suara bergetar. Daniel menoleh padanya. "Mereka adalah rekan-rekanku. Dan jika kau ingin tetap hidup, jangan bertanya terlalu banyak." Aulia menahan napas. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu. Jika ia bisa mencari celah saat Daniel sibuk, mungkin ia bisa melarikan diri dan mencari bantuan. Namun, ia tidak menyangka bahwa salah satu dari pria yang datang mengenali wajahnya. "Hei, bukankah itu polisi wanita yang hilang beberapa waktu lalu?" Jantung Aulia seakan berhenti berdetak. Daniel menatapnya dengan tajam, lalu kembali menodongkan senjatanya ke arah Aulia. "Kau berbohong padaku?" tanyanya dengan suara dingin. Aulia tahu, inilah saatnya ia harus memilih, menyerah atau melawan. Bersambung ke episode 7. Episode 7, Pelarian di Tengah Hutan. Aulia menatap Daniel yang kini menodongkan pistol ke arahnya. Ruangan menjadi tegang, suara jangkrik dari luar pondok terasa semakin mencekam. "Jelaskan sekarang, siapa kau sebenarnya?" suara Daniel dingin, penuh kemarahan dan kecurigaan. Aulia berusaha berpikir cepat. Ia tahu bahwa jika salah bicara, nyawanya bisa melayang di tempat. "Aku bukan siapa-siapa, Daniel. Aku hanya ingin keluar dari sini," jawabnya dengan suara bergetar,
mencoba terlihat ketakutan agar Daniel tidak segera menarik pelatuk. Namun, pria yang tadi mengenalinya tidak tinggal diam. "Jangan dengarkan dia, Daniel. Aku yakin dia polisi yang beberapa waktu lalu dikabarkan hilang. Bisa jadi dia mata-mata." Mata Daniel menyipit, rahangnya mengeras. Aulia tahu, dalam beberapa detik ke depan, nasibnya bisa berakhir tragis jika ia tidak bertindak cepat. Saat Daniel sedikit lengah, Aulia dengan cepat meraih gelas di meja dan melemparkannya ke arah pria yang membocorkan identitasnya. Gelas itu menghantam wajah pria tersebut, membuatnya mengumpat kesakitan. Di saat yang sama, Aulia melompat ke arah pintu dan berlari sekencang mungkin keluar dari pondok. Tembakan terdengar di belakangnya. Peluru melesat melewati bahunya, nyaris mengenainya. Aulia terus berlari, menerobos semak-semak tanpa peduli pada ranting-ranting yang melukai kulitnya. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu bahwa para pria itu tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan mengejarnya. Saat hampir kehilangan tenaga, Aulia melihat sungai kecil di depannya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat ke dalamnya dan membiarkan arus membawanya menjauh. Sementara itu, Daniel dan anak buahnya terus mencari di sepanjang hutan. Temukan dia. Jika dia berhasil kabur dan melaporkan ini ke polisi, kita semua tamat, bentak Daniel penuh kemarahan. Aulia terus berusaha bertahan di dalam air, hingga akhirnya ia terseret ke tepi sungai. Tubuhnya lemah, tapi ia tahu bahwa ia belum bisa berhenti. Ia harus bertemu seseorang yang bisa membantunya. Dan saat itu, di kejauhan, ia melihat seorang pria tua dengan pakaian lusuh tengah duduk di pinggir sungai, menatapnya dengan heran. Episode 8, Pertemuan dengan Penyelamat. Aulia terbaring di tepi sungai, tubuhnya menggigil kedinginan. Pria tua itu mendekatinya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Kau baik-baik saja, Nona?" tanyanya dengan suara berat dan logat Papua yang kental. Aulia mencoba berbicara, tetapi suaranya nyaris tak keluar. Tubuhnya masih syok akibat kejaran tadi. Pria tua itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Yonas, segera membantu Aulia duduk dan memberinya sepotong umbi-umbian untuk mengisi tenaga. "Aku melihat kau keluar dari sungai. Apa kau dikejar sesuatu?" tanyanya sambil menatap mata Aulia dengan tajam. Aulia tahu bahwa ia harus berhati-hati, tetapi melihat wajah ramah pria tua itu, ia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku polisi, Pak. Aku disekap oleh seorang pria bernama Daniel. Dia penyelundup senjata. Aku harus segera pergi ke kota dan melaporkan semuanya sebelum mereka menangkapku lagi, ujar Aulia dengan suara lemah. Yonas mengangguk pelan. "Kalau begitu, kau tidak bisa pergi sendirian. Mereka pasti masih mencarimu." Pria tua itu kemudian mengajak Aulia menuju gubuk kecilnya di dalam hutan. Meski sederhana, tempat itu cukup tersembunyi dan aman dari jangkauan para penjahat. Malam itu, Aulia akhirnya bisa beristirahat dengan tenang setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Namun, ia tahu bahwa pertempuran belum selesai. Ia harus kembali ke kota dan memastikan bahwa Daniel serta komplotannya mendapatkan hukuman yang pantas. Bersambung ke episode 9. Episode 9, Rencana Balas Dendam. Pagi itu, Aulia terbangun dengan tubuh masih terasa lelah, tetapi pikirannya sudah lebih jernih.
Yonas duduk di luar gubuk sambil mengunyah sirih. Aku harus segera ke kota, Pak. Aku harus melaporkan semua ini ke kepolisian sebelum mereka menghilangkan jejak, ujar Aulia tegas. Yonas mengangguk. Aku tahu jalan pintas menuju desa terdekat. Dari sana, kau bisa mencari tumpangan ke kota. Aulia merasa bersyukur bertemu dengan pria tua yang baik hati ini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara gemerisik di semak-semak membuat mereka terdiam. Tidak mungkin. Aulia berbisik. Benar saja. Beberapa anak buah Daniel tampak muncul, membawa senjata. Mereka pasti terus memburu Aulia sepanjang malam. Dia pasti di sekitar sini, salah satu dari mereka berteriak. Yonas dengan sigap menarik Aulia ke balik pohon besar. Kau harus pergi sekarang juga. Aku akan mengalihkan perhatian mereka, bisiknya. Tapi, Pak, jangan khawatir. Aku sudah tua. Mereka tidak akan mencurigai aku, Yonas tersenyum. Dengan berat hati, Aulia berlari ke arah yang berlawanan, meninggalkan Yonas yang perlahan keluar dari persembunyiannya dan berjalan santai ke arah para pengejar. Ketika Aulia berhasil keluar dari hutan dan mencapai jalan setapak, ia melihat sebuah truk tua yang dikendarai warga lokal. Tanpa berpikir panjang, ia melambaikan tangan dan berlari mendekat. Saya harus ke kota, tolong bantu saya, katanya kepada sopir truk yang kebingungan melihat wanita hamil berlumuran lumpur muncul dari hutan. Tanpa banyak tanya, sopir itu mengangguk dan mempersilahkan Aulia naik. Kini, waktunya untuk menyusun rencana balas dendam. Episode 10, Jebakan untuk Daniel. Setibanya di kota, Aulia segera menuju kantor kepolisian. Ia menghubungi atasannya dan menceritakan semuanya. Kami sudah lama memburu jaringan penyelundupan ini, tapi tidak punya bukti konkret, kata Kompol Rudy, senior Aulia. Aku punya bukti. Daniel percaya padaku. Aku bisa menjebaknya, Aulia menegaskan. Setelah menyusun rencana, Aulia menghubungi Daniel dengan ponsel yang berhasil ia selamatkan. Daniel, aku berhasil kabur, tapi aku butuh bantuanmu, katanya dengan suara lemah, berpura-pura ketakutan. Di mana kau sekarang? Suara Daniel terdengar waspada. Aku di desa dekat kota. Aku takut polisi sudah mencariku. Aulia berbohong. Setelah beberapa detik hening, Daniel akhirnya menjawab, aku akan menjemputmu. Malam itu, Aulia menunggu di lokasi yang sudah disiapkan kepolisian untuk jebakan. Ia berdiri di pinggir jalan dengan ekspresi ketakutan, pura-pura panik. Sebuah mobil hitam melaju mendekatinya dan berhenti di depan Aulia. Daniel turun, wajahnya terlihat lega. Aulia, syukurlah kau selamat. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara dari belakang membuatnya membeku. Jangan bergerak, Daniel. Puluhan polisi bersenjata lengkap langsung mengepungnya. Daniel terkejut, matanya membelalak marah ke arah Aulia yang kini berdiri tegap dengan ekspresi dingin. Kau menjebakku, suaranya penuh kemarahan. Aulia hanya menatapnya tanpa rasa bersalah. Kau sudah terlalu lama merusak negeri ini. Sekarang waktunya kau membayar. Episode 11 Keadilan yang Terlambat. Daniel dan komplotannya ditangkap dan dibawa ke markas kepolisian. Kasus penyelundupan senjata yang selama ini meresahkan Papua akhirnya terbongkar. Aulia,
Meskipun berhasil menyelesaikan tugasnya, merasa ada yang mengganjal di hatinya. Ia kembali ke hutan, mencari Yonas. Namun, saat tiba di tempat gubuk pria tua itu, yang tersisa hanyalah sisa-sisa puing terbakar. Seorang warga desa memberitahu bahwa sekelompok orang bersenjata datang malam itu dan menghancurkan tempat tersebut. Yonas melawan, tetapi sejak saat itu ia menghilang. Aulia berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. "Maafkan aku, Pak Yonas," bisiknya pelan. Meski kasus ini telah selesai, tidak semua akhir bisa bahagia. Aulia memegang perutnya yang mulai membesar. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa anak yang ia kandung akan tumbuh menjadi seseorang yang kuat dan tidak mudah terjebak dalam tipu daya dunia. Dengan langkah tegap, ia kembali ke kota, melanjutkan hidupnya sebagai seorang ibu sekaligus seorang polisi wanita yang tak akan pernah menyerah pada keadilan. Tamat.